Shalom. Shalom. Oke, selamat pagi sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Amin. 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 Kita bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita akan meninggalkan sejenak kesibukan kita, pergumulan kita, untuk kita benar-benar mendekat pada Tuhan. Kita ingin menjadi penyembah yang baik di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, kita ambil saat teduh sejenak untuk kita merefleksikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa Tuhan begitu baik. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh dunia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus teramat baik dan sangat baik dalam hidup kita. Kita katakan bersama-sama bahwa Allah itu baik dan sungguh baik bagi kita. Oh,
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi sama-sama ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Kita akan masuk ke dalam penyembahan. Kita akan mengangkat pujian bejanamu, pujian yang mengatakan bahwa kekuatan di jiwa kita hanyalah bersama dengan Tuhan. Saya persilakan sidang jemaat untuk kembali. Ketenangan di batinku hanyalah di dalam Engkau, Bapa. Diam dalam hadirat, menyembah adalah kerinduan.
bersyukurku di kakimu. Dari Mazmur pasal ke-34 ayat 16 sampai 23. Nanti ayat yang genap akan saya bacakan, ayat yang ganjil Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk mengingatkan mereka pada bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatannya. Tuhan begitu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tuannya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami naikkan syukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu kepada kami dapat beribadah di tempat ini dan melayani Tuhan dan mengutamakan Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas, dan hari peristirahatan, hari penantian, hari yang Tuhan telah sediakan khusus bagi kami untuk bersekutu. Kami naikkan syukur untuk anugerah kesempatan ini Bapa. Sebab kami tahu ada begitu banyak orang yang rindu beribadah hari ini, tetapi mereka oleh karena satu dan lain hal tidak dapat beribadah. Ketika mereka berada di zona perang seperti di Gaza, ketika di tempat-tempat yang pemerintahannya zolim, mereka tidak dapat beribadah. Ataupun juga ketika di mana mereka mengalami sakit penyakit atau penderitaan sehingga tidak datang ke rumah Tuhan. Oleh karenanya Bapa di surga, kami bersyukur lebih daripada hari yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. Dan kami naikkan tekad kami untuk boleh senantiasa menyerahkan yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan, mempersembahkan diri kami sendiri, sebab kami adalah orang yang telah Kau panggil, orang yang Kau pilih dari sekian banyak yang merespon ya Tuhan, sehingga kami mengalami kasih karunia-Mu. Oleh karenanya Bapa di surga, kami serahkan untuk setiap kami dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Engkau memberkati kami setiap jemaat-Mu dalam kelas meeting, agar kami juga belajar bertumbuh dalam kelompok-kelompok kecil pemuritan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan memuridkan. Dan kami terus berdoa menyerahkan para pemimpin kelas meeting, Kau memberkati mereka punya hati secara luar biasa untuk melayani Tuhan. Salah satu kesempatan kepada mereka berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan agar banyak dari jemaat terpanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin kelas meeting. Tuhan terus memberkati, memperlengkapi mereka. Kami menyerahkan di gereja-Mu ini, dari sekolah minggu berkati mereka yang sedang belajar sekolah minggu, yang sedang belajar agama Kristen, juga Engkau memberkati komisi PAK. Engkau memberkati Bu Supitri menata kelola pendidikan agama Kristen di gereja-Mu sebagai satu komisi yang menangani semua pembinaan-pembinaan ini. Tuhan memberkati dan menolong secara khusus Tuhan di pemuda yang pada hari Sabtu ini akan melakukan ibadah padam di daerah Banjarbaru di Riau. Tuhan memberkati menolong acara, Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati peserta dan transportasi secara khusus, memberkati untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami menyerahkan ini menjadi sarana P3 ini bertumbuh dalam kebersamaan, sehingga mereka dapat menanggalkan apa-apa yang menghalangi kesatuan mereka di dalam bersatu seperti tubuh Kristus. Tuhan tolonglah Bapa, P3 ini menjadi alat berkat di tangan Tuhan, menjangkau Banjarmasin. Sebab kami tahu banyak pemuda yang hidupnya tidak beraturan, hidupnya memunggungi dan jauh dari Tuhan. Mereka yang terikat dengan narkoba, mereka yang terikat dengan free sex, mereka yang terikat dengan segala kelaliman, pemberontakan terhadap orang tua, hidup yang tidak teratur,
kami berdoa pakai P3 menjadi agen, menjadi murid yang membawa mereka ke rumah Tuhan, supaya jayalah kerajaan-Mu di Banjarmasin, sehingga setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun semakin banyak orang di Banjarmasin dan sekitarnya menjadi murid Kristus dalam nama Yesus, sehingga kota ini dimenangkan. Jauhkan egoisme dari semua gereja-gereja yang hanya memikirkan pertambahan anggotanya dengan memindahkan dari gereja-gereja lain. Kami berdoa agar kami bersama memuridkan banyak suku di Banjarmasin ini. Kami tahu banyak orang Madura, banyak orang Dayak, banyak orang Tionghoa, bahkan juga orang Banjar yang belum mengenal Tuhan. Pakai kami semua Bapa, sehingga semua orang yang datang ke Banjarmasin ini dapat mengenal Tuhan. Dan selama kami di Banjarmasin, kami dapat mengabarkan Injil minimal kepada satu orang, sehingga mereka juga dibawa kepada Kristus. Kami berdoa, Bapa, Engkau memberkati untuk P2MI, agar semua bapak-bapak ini bergerak dalam kasih Kristus, melayani, menjangkau para bapak. Demikian PWMI berkati. Kami berdoa Tuhan urapi dan pengurus, serta menjangkau dan juga mengingatkan ibu-ibu yang sudah lama tidak ke gereja, agar Tuhan lawat melalui persekutuan PWMI dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Susi Melinda, berdoa untuk Ibu Natalia. Tuhan perlengkapi dan Tuhan tolong, sehingga mereka juga boleh terus datang kepada Tuhan. Oh Bapa di surga, kami menyerahkan juga dalam tangan kuasa-Mu untuk penyelesaian dari renovasi gereja-Mu, untuk pastori, baik itu pembuatan MCK dan pembuatan segala yang berkaitan dengan pastori. Tuhan tolonglah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa menjelang pemilu yang akan dijelang untuk pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati supaya kondusif dan jauh dari segala pertentangan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk yang sakit. Tuhan lawat dalam nama Yesus sehingga sembuh. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Ibu Evi yang masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Tuhan memberkati tindakan-tindakan medis sehingga peradangan di tenggorokan dan juga segala yang berkaitan dengan kulit yang melepuh supaya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian dengan kakak dari Milinia Zebua yang ada di Rumah Sakit Lampung, juga sembuhkan, pulihkan supaya otak, kepala yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kami juga teringat menyerahkan hamba-Mu Evangelis Bertius yang akan operasi kedua. Tuhan memberkati dan menolong, memulihkan, menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat yang mengalami sakit penyakit ini supaya mengalami kesembuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan tolonglah Bapa sehingga mereka terus mengalami pemulihan-pemulihan. Kami serahkan untuk Yohanes dan juga kami serahkan Leni. Kami serahkan Ibu Sarah Cinhau, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Yuli juga sembuhkan, tambahkan terus kesehatan kepadanya. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan menyerahkan semua permohonan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh anak sekolah minggu. Dipersilakan.
Terima kasih kepada anak sekolah minggu yang boleh menyampaikan persembahan pujiannya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penulis Novia Daud. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian yang mengatakan, mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku menerima. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya tanpa memandang siapa aku. Dari keluarga apapun, hanya Engkau yang mau menerimaku. Hanya dekat kasih-Mu
sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati. Jauh dari semua yang terdekat Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Memancar senantiasa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengenal hati kami, bahkan kedalaman hati kami yang orang lain tidak tahu. Tuhan sangat tahu dan Tuhan memahami hati kami. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk merayakan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang memberikan kami kehidupan yang kekal, pengharapan hidup yang kekal, dan pengharapan hidup yang sungguh-sungguh hebat. Kami bersyukur Tuhan boleh berjumpa lagi dengan firman Tuhan. Beri kami hati seorang murid untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kuasa Roh yang kudus untuk menolong hamba-Mu dan juga setiap jemaat-Mu untuk bersama-sama kami melalui jam di depan kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Kita mulai baca dari ayat yang ke-59 untuk mengetahui situasi di mana perdebatan terjadi. Awal mula perdebatan dari orang-orang atau dari mereka yang menyebut dirinya sebagai murid Yesus. Dan kemudian dilanjut pada ayat yang ke-60 dari Yohanes pasal 6 tadi sampai dengan ayatnya yang ke-69. Saudara yang sudah ketemu ayatnya, katakan amin. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan, kita perhatikan ayatnya di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan.
Yohanes pasal 6 ayat yang ke-59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63, rohlah, saudara, ayat 63, saudara garis bawahi. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini yang berkata Tuhan Yesus ya, saudara, tolong perhatikan. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara perlu juga garis bawahi, tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada bagian ini, saudara sekalian. Ayat yang ke-59 di situ dikatakan bahwa Yesus sedang mengajar di Kapernaum, di rumah ibadat seperti ini kira-kira. Nah, di dalam rumah ibadat itu banyak sekali orang yang datang dan mereka menamakan dirinya murid Yesus. Saudara, sekarang ini di internet, di media massa, banyak orang bilang, aku muridnya Yesus, aku nabi, aku imam, aku orang-orang yang membawa firman Tuhan. Banyak orang mengatakan dirinya murid Yesus. Bisa nggak? Bisa. Orang yang menyatakan diri bahwa dia murid Yesus belum tentu murid Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus mengatakan, kalau bukan Bapa yang berkenan, maka ia tidak akan pernah menjadi murid Yesus. Saudara, murid Yesus itu mempunyai tingkat bukan fleksibel menjadi murid Yesus. Aku mau jadi murid Yesus. Besok libur dulu jadi murid Yesus. Bisa begitu? Enggak bisa. Saudara, murid Yesus itu seperti ini. Saudara melangkah dari bawah sampai ke sini. Kenapa dibuat agak tinggi? Supaya semua audiens bisa melihat ke depan, gitu kan? Kalau saya sama sejajar dengan saudara berdiri, mungkin saudara nggak akan bisa lihat saya. Bahkan ketika saya duduk di sini kemarin, siapa yang berdoa, itu saya nggak melihat orang yang berdoa. Karena apa? Terlalu pendek dan tidak ada tingkatan. Menjadi murid seperti itu, saudara, dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga perlu ada tingkatan, perlu ada standarisasi menjadi murid. Standarnya yaitu adalah bahwa Tuhan berkenan
menjadi seorang murid bukan dari kita, semau kita, serindu apa kita. Saudara tidak dipanggil, saudara tidak menjadi murid Yesus. Wah, kalau begitu orang Kristen pilih-pilih, bukan orang Kristen pilih-pilih. Tuhan yang memilih. Maka itu judul tema kita pada khotbah hari ini adalah banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Wah, Tuhan kejam ya, Tuhan jahat ya. Tuhan panggil banyak-banyak, yang dipilih sedikit sekali. Tapi pernyataan ini tidak mengandung pemilihan yang sifatnya adalah manusiawi, tidak. Orang Kristen mesti qualified. Orang yang berkualitas atau barang yang berkualitas, saudara, kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah market yang besar dengan barang-barang yang harus dijual, maka itu ada yang namanya bagian gizi. Dia akan memilih produk atau barang yang dijual itu berqualified atau tidak. Yang tidak berqualified maka akan disingkirkan. Saudara, mungkin seperti itulah standarnya. Orang yang terpilih itu seperti itu, saudara-saudara. Karena di dalam pemilihan Tuhan, di dalam panggilan ilahi, maka orang harus serius memikirkan kekristenannya. Kenapa saya tegaskan ini? Karena firman Tuhan tidak main-main, saudara. Ketika dia memanggil, dia memilih. Maaf, saudara turunkan standar itu sedikit, saudara dan saya tidak berkenan. Karena yang buat standar itu bukan kita, bukan hamba Tuhan, tapi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahkan dikatakan dengan sangat-sangat jelas itu, rohlah, ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging dikatakan tidak berguna loh, saudara. Daging yang maunya makan tiap hari, maunya bobok tiap hari, itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Bukankah daging ini yang menolong kita bisa memandu pujian dan ibadah? Bukankah mata kita, mulut kita memuji Tuhan itu kan penting? Tapi Tuhan berkata tidak penting sama sekali. Karena Tuhan tahu hati kita. Ketika anak-anak sekolah minggu menyanyi lagunya lagu lama sekali ya, saudara, di doa ibu. Tapi saya terharu sekali. Kenapa, saudara? Ada orang yang berdoa buat kerohanian kita, supaya kita lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Di doa ibuku ada orang yang berdoa buat kita hari ini menjadi kita. Ada ayah yang berdoa buat kita, ada ibu yang berdoa buat kita, saudara. Tuhan tahu hati kita, saudara. Tuhan tahu kerinduan kita. Maka ketika ada orang yang memilah pelayanan, itu orang hati jahat sekali. Kenapa saya katakan jahat? Karena semua pelayanan itu berharga di hadapan Tuhan. Apa bedanya kita di sekolah minggu mengajar dengan orang yang menyambut tamu, dengan orang yang berkhotbah di sini? Apa bedanya? Pelayanan itu sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Maka ketika ada orang yang kemarin kami bertanya jawab di WA, saudara sekalian, ada jemaat yang saya bilang selamat, sudah dicalonkan jadi diaken, jadi penatua di gereja, luar biasa. Enggak, aku enggak layak katanya.
Aku maunya ngajar sekolah minggu aja. Pelayanan jadi guru sekolah minggu, pelayanan di mimbar, pelayanan menjadi majelis. Apa lebih hebat begitu? Tidak. Semua sama. Karena Tuhan sangat menghargai orang yang tulus hatinya mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Gereja butuh apa? Di situ kita menanamkan diri. Itulah orang yang tahu hati Tuhan. Kalau di gereja kita cuek dan berkata bukan urusanku, itu urusan pendeta, itu urusannya Maria sebagai pengurus, itu urusannya Milik, itu urusannya Cici, urusannya Mara, urusannya Yohanes. Maka saudara itu sudah hati jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita memilih pelayan. Kita anggap pelayanan A lebih hebat, pelayanan B lebih kecil, lebih tidak berarti. Saudara, ini pelayanan milik siapa? Ini milik Tuhan. Oleh sebab itu, masalah panggilan dan masalah pemilihan bukan hak kita untuk menentukan. Dan bukan juga sebagai standar bahwa saudara lebih hebat karena saudara dipilih. Tidak. Pemilihan itu menyatakan standar bahwa pelayanan orang Kristen pertama kali menjadi Kristen sampai ke tingkat dia melayani, itu harus perhatikan betul-betul. Kalau saudara dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan, di tingkat yang paling bawah, saudara semua menerima panggilan Tuhan, ku jawabnya, ya semangat sekali. Tapi saudara masih tetap di situ, saudara tidak mau naik. Itu namanya saudara hati-hati dengan pemilihan yang akan dipilih oleh Tuhan. Karena untuk menentukan kualitas kita sebagai anak Tuhan, kita harus naik. Dulu aku gak bisa berdoa, sekarang aku belajar berdoa. Sudah naik gitu. Dulu aku tidak bisa menyanyi, sekarang aku menyanyi. Sudah naik gitu. Aku gak mau maju ke depan, aku malu. Itu saudara masih di bawah. Panggilan saudara penting, tetapi pemilihan itu menunjukkan kualitas. Bapak Ibu saudara terkasih yang Tuhan, bagian yang pertama adalah murid-murid yang mengundurkan diri. Saya pikir ini murid-murid ke-12 murid ini. Tapi lihat saudara, mereka bukan ke-12 murid. Karena yang ke-12 murid itu adalah orang-orang yang berkualitas. Walaupun di dalam ayat yang ke-70 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Bahkan yang ke-12 yang berkualitas itu pun, saudara, masih ada satu pengkhianat. Coba, kalau bukan Tuhan, manusia bisa tertipu, kan? Orang yang kita pikir dia mengurus keuangannya Tuhan, bendaharanya Tuhan, masa sih dia bisa mengkhianati Tuhan? Bisa. Kita gak menyangka kalau saudara terus melihat dari penampilan siapa kita, saudara akan tertipu. Baru-baru ini beredar banyak sekali saudara di WA saya di grup. Ada seorang hamba Tuhan pendeta dari Sidoarjo melakukan KDRT kepada istrinya. Istrinya sudah kurus kering, saudara sekalian. Dikasih lihat foto-fotonya, dikasih lihat videonya. Ternyata anaknya atau istrinya memvideo saat pendeta ini mukulin istrinya. Pukul, sudah bayangkan, nggak cuma ditampar, dipukul. Kemudian nggak puas dia pukul, dia ambil pipa, dia tusuk-tusuk istrinya.
Anaknya mau tolong sampai teriak-teriak, nggak berhenti suaminya. Laki-laki yang mengatakan dirinya pendeta. Ada lagi yang masuk, saudara, dan berkata itu bukan pendeta, itu pengacara yang mendirikan gereja di rumahnya. Maka ketika dia mau masuk sebagai masuk di asosiasi pendeta di Sidoarjo, ditolak. Karena apa? Dia tidak punya latar belakang sekolah. Dia melakukan KDRT, foto-foto yang lain dilihat, dia peluk-pelukan dengan wanita yang bukan istrinya. Saudara kalau lihat jabatan, saudara tertipu. Karena itu apa yang casing yang ada di luar. Saudara lihat orang yang tidak berarti, yang lemah, yang kelihatannya ogah-ogahan, yang lambat melakukan sesuatu, tapi hatinya itu menggebu-gebu kepada Tuhan. Itu juga kelihatan. Itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Udahlah, ini jelek lah, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Nggak bisa begitu, karena Tuhan yang melihat hati manusia. Kalau pemilihannya itu berdasarkan mata kita sebagai hamba Tuhan, tentu saya memilih A daripada memilih B, ya kan? Karena dia lebih gesit, dia lebih sigap, dan dia melakukan pelayanan dengan setia. Tapi mata kita ini bisa tertipu. Tapi Tuhan tidak pernah menipu. Oleh sebab itulah di dalam perikop yang kita baca tadi, ada murid yang mengundurkan diri, dan kemudian di dalam perikop yang selanjutnya ayat 67 ke bawah itu dikatakan bahwa aku tidak mungkin pergi, karena apa? Aku mendengar perkataanmu yang adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang bisa mengundurkan diri adalah orang yang merasa tahu sedikit tapi lebih tahu daripada orang lain. Orang yang seperti ini, dia tahu firman Tuhan, tapi merasa bahwa dia tahu semua tentang firman Tuhan. Tidak ada kehausan akan firman Tuhan. Oh, kenapa ya ayat ini berkata ini? Dia bicara dengan saya. Dia mau bicara apa dengan saya? Firman Tuhan yang saya baca ini bukan untuk ini cocok nih ayatnya untuk teman saya ini. Tidak begitu. Dia selalu berkata firman Tuhan ini pas untuk saya. Ketika dia menggebu-gebu terhadap firman Tuhan, saudara sekalian, maka ayat 41 tidak akan terjadi, saudara sekalian. Ayat pasal yang ke-6 ayat 41 di situ dikatakan, saudara, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Orang yang tahu firman Tuhan, dia ingin lebih rindu dengan firman Tuhan, maka dia tidak mungkin bersungut-sungut. Tapi kalau dia bersungut-sungut, berarti dia hanya tahu firman Tuhan sebatas logikanya saja. Maka orang seperti ini berpotensi untuk mengundurkan diri. Yang kedua, mereka tidak mau Yesus. Orang yang mengundurkan diri tidak mau Yesus dia. Dia berkata, siapa orang ini? Kata ayat yang ke-42, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Sombong betul Yesus itu. Dia tidak tahu di Kapernaum Yesus bikin banyak mukjizat. Itu menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan makin dilihat makin percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang Tuhan, mereka itu tidak mau Yesus karena mereka sombong rohani. Orang yang tidak mau Yesus, tidak bergaul erat dengan Tuhan Yesus, dia nggak pernah saat teduh, tidak ke gereja, tidak mau melayani, itu orang tidak mau Yesus.
Dia cari Yesus di mana? Ya di sinilah, di gereja. Emang saudara bisa cari Yesus di mana? Banyak orang berkata, kan di hutan belantara. Memang di hutan belantara kau diutus ke sana untuk jiwa-jiwa. Di situ ada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita cari Tuhan Yesus ya di gereja. Kita dimuridkan itu di gereja. Maka Ibrani selalu meneguhkan orang jangan keluar atau jangan menjauhkan diri dari perkumpulan ibadah. Saudara, potensi kita besar untuk mengundurkan diri, saudara. Jangan saudara pikir, saudara saya hanya jemaat, saya bisa mengundurkan diri. Hamba Tuhan pun yang tidak mau dekat dengan firman Tuhan juga bisa punya potensi mengundurkan diri. Saya sering kali dalam keadaan stres oleh karena pekerjaan dan oleh karena banyak hal. Apalagi dulu anak saya berpacaran dengan orang tidak seiman, tentu menjadi beban yang paling berat di hati saya. Saya punya potensi untuk mengundurkan diri, tapi saya selalu ingat satu, betapa Tuhan pengorbananmu untuk saya harganya lunas. Yesus mati di atas kayu salib buat siapa? Buat saya. Saya tidak patut mengundurkan diri. Saya harus memelihara iman saya lebih daripada yang lain. Saya mau lebih daripada saudara. Saudara melayani saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau lebih dari saudara. Demikian juga saudara dengan kami. Saudara berkata, saya mau lebih dari pendeta A, pendeta B. Karena pendeta A, pendeta B belum tentu sempurna hidupnya. Kita berjuang memelihara iman. Saudara, potensi untuk mengundurkan diri itu terjadi karena sejak semula, saudara, mereka menolak Yesus. Mereka mencari alasan untuk menolak Tuhan Yesus. Mereka pikir Yesus itu menyamakan diri seperti Allah. Bagaimana mungkin? Bukankah Yesus lahir dari manusia? Dia bukan Tuhan. Dia menolak. Ketidakpercayaan dalam hatinya menyebabkan mereka mengundurkan diri. Nah, di dalam bagian yang kedua kita baca, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka banyak pergi, sudah. Bayangkan kalau orang sedang berkhotbah, kemudian satu persatu orang pergi pulang. Ini yang khotbah nelongso kata orang Jawa. Yang khotbah ini kesian, saudara, ya kan? Satu persatu pergi pulang. Nah, ini Tuhan Yesus seperti itu keadaannya waktu itu. Dan dia bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Tidak mungkin dong Tuhan kami pergi. Kami tahu betul siapa Engkau. Kami tahu perkataan-Mu itu hidup yang kekal. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu hidupku, takdirku gitu. Saudara, masing-masing itu di tangan itu ada seperti garis yang bertuliskan M, ya? Ya nggak? Saudara punya garis tangan seperti itu nggak? Atau ada yang lain? Ada yang D misalnya, ada yang S gitu, nggak ya? Semua sama. Saudara, takdir ini mati. Gitu. Tapi juga takdir ini mengatakan, saudara sekalian, ini adalah momen, ya, untuk kita mengenal kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, murid-murid yang tetap bersama Yesus belajar menghargai hal yang kekal daripada yang binasa. Yang binasa tubuh kita bisa binasa. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi suatu saat semua kita akan menuju ke kuburan. Entah saudara yang dimakamkan dulu atau saya lebih dulu.
Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menghargai yang kekal daripada yang dapat binasa. Seperti murid yang tetap bersama Yesus, dia tidak mengundurkan diri karena apa? Karena dia belajar menghargai hal yang kekal. Yang kedua, mereka menaruh hatinya pada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, ayat 69 dikatakan kami telah percaya. Saudara perhatikan, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia satu-satunya pribadi yang kudus. Yang kudus itu artinya itu memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, memisahkan diri dari hal-hal yang binasa. Itu kudus. Saudara, Tuhan Yesus adalah yang kudus yang diutus oleh Allah. Mereka tahu, saudara, mereka menaruh hatinya pada Yesus satu-satunya. Mereka bisa menjadi kudus hidupnya. Yang terakhir, saudara, murid-murid tetap bersama Yesus karena apa? Karena Yesus telah memilih mereka. Saudara, mari kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, satu, saudara percaya Tuhan Yesus karena apa? Karena orang tuamu, karena keluargamu Kristen, maka saudara juga Kristen. Yang kedua, saudara, motivasi apa kau ke gereja? Motivasinya karena aku dekat dengan gereja, rumahku, kosku dekat dengan gereja. Atau motivasi apa yang mendorongmu untuk bersama dengan Tuhan Yesus hari ini? Itu penting kita tanyakan, ya, sangat penting sekali. Kalau dulu orang tua engkau itu Kristen, maka engkau menjadi Kristen. Lingkunganmu Kristen, maka engkau akan menjadi Kristen. Masuk ke tahap menjadi pengikut Kristus. Jangan tahapnya ke bawah terus, sudah terus naik. Masuk, ambil bagian. Pak Jin, aku bisa nyanyi loh Pak. Boleh nggak aku melayani? Harus begitu. Pak Jin, aku nggak bisa nyanyi, tapi aku bisa berdoa. Tanyakan, kapan kita berdoa? Ada doa Sabtu pagi, ada doa CN, kelas meeting dan seterusnya. Saudara harus tanya itu untuk masuk lebih dalam di dalam pelayanan. Saudara kekasihan Tuhan, masuk ke tahap menjadi pengikut Kristus, sehingga banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih itu menjadi bagian kita. Saudara, paling tidak enak itu nggak dipilih, betul? Nggak enak sekali, itu perasaan tidak enak sekali. Begitu banyak orang, semuanya. Hari ini pembagian sembako 10 kilo beras, 10 liter minyak, 2 kilo telur. Ini contoh, bukan saya yang ngasih ya, ini contoh. Bu Sarah maju. Enggak, ini contoh aja ya. Jadi Bu Sarah maju, dipilih ya. Maria ambil. Bu siapa namanya? Bu Yuliana, maaf hari ini tidak dapat sembako. Tidak terpilih. Itu perasaan Ibu Yuliana, mungkin sakitnya itu lebih sakit daripada kena pisau ya Bu ya. Tapi kalau hari ini pembagian sembako, Ibu Mama Maria itu ya, Pune dapat ya kan? Pune nggak mau ya kasih saya. Maria mau semua ya. Kemis juga dapat, semua dapat. Wah, itu namanya pilihan, semua terpilih. Tapi ternyata tidak semuanya terpilih, saudara. Ya, jadi mari kita membuat komitmen di dalam diri kita lebih maju di dalam Tuhan. Jangan saudara pikir saudara dipanggil untuk duduk, saudara. Saudara dipanggil untuk melayani.
Siapa yang saudara layani? Yang saudara layani adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah mengorbankan diri buat kita. Layak nggak kita melayani? Nggak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Ibrani pasal 10 ayat 38. Silakan. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Amin. Orangku yang hidup, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dia akan memelihara imannya. Tetapi orang yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Saudara, biarlah